Coding in progress. Oke, Dari berarti ini kita disuruh nentuin tentang konten atau isi proses produk sama lingkungan belajar berdasarkan kasus. Nah, yang tugas kemarin itu kan uh, readiness, terus minat belajar sama profil belajar siswa. Nah, ini kayaknya sama kasus, cuma kita disuruh analisisnya beda, sesuai sama yang konten, proses, produk, sama lingkungan belajar. Nah, kayaknya sebenarnya apa? Misalnya aspek yang berdiferensiasi. Oh, berarti ini studi kasus yang A disuruh milih. yang B apa yang A, Mbak, maksudnya? Yang A dulu Mbak. Yang A kayaknya kita milih kemarin itu loh, Mbak, yang kita kan nomor 2 tuh. Berarti yang nomor 2 ini, terus kita menganalisisnya pakai konten, proses, lingkungan ini. Kita analisis konten, terus analisis proses, produk, sama lingkungan belajar. Kalau yang itu kayaknya cuma yang B. Yang A tuh nanti suruh bandingin A sama B gitu loh. Oh gitu. Soalnya ini pertanyaannya kan cuma buatun gitu tuh. Tapi ini yang Iya, cuma tugasnya yang B disuruh kan. gini, diskusi secara kelompok tentang kasus A dan B. Gitu. Oh, Tapi itu sesuai dua-duanya. sama aspek-aspek yang ini, tentang konten, proses, produk, sama lingkungan belajar. Ya berarti kalau kemarin kan kita cuma anu toh. Cuma Cuma, diferensiasi produk kok. Kayak cuma studi. minat kayak gitu-gitu kok. Berarti Yang A dulu apa B dulu ini? yang A dulu aja. Yang A dulu berarti. Kita pilih yang Pak Anton, kayak konten isi. Kayaknya kemarin aku nyatet ya. Ada yang udah baca kontennya, guys? Belum. Konten isi. Kita lihat konten aja coba ya. Aku udah kelihatan belum kalau nge-share yang eksplorasi konsep? Udah. Nih, yang konten. Kita kan ngebahas yang 4 ini. Betul. Kelihatan nggak sih? Ada 2 layar nggak di situ? Enggak, satu tuh. Cuma Aja. satu. Kontennya. Itu kita Kayaknya harus tahu dua. dulu nih konten-kontennya nih. Maksudnya definisinya. Kalau konten kan guru memodifikasi pembelajaran ya. Berarti kalau apa namanya? Kalau diferensi diferensiasi konten itu, kalau yang aku tahu itu tuh kayak lebih ke guru itu bisa memberikan eh, banyak banyak apa ya? Banyak metode, nggak metode sih. Apa ya? Misal kayak jenis bacaannya itu banyak gitu, beda-beda. Terus eh apa lagi ya? Terus siswa itu diberikan kebebasan dalam menentukan sumber belajarnya sendiri. Itu kalau yang
diferensiasi konten. Soalnya kita belum banyak membahas tentang ini. Guru akan memodifikasi dalam pembelajaran pada komponen ini. Guru bisa melihat persiapan tentang ini. Persiapan tentang apa yang bisa dipelajari pada aspek konten dalam penerapan seorang pengajar melakukan diferensiasi yang berkaitan dengan apa yang akan dipelajari dalam Nah, ini masih berarti itu sesuai dengan minat bersangkut pautan sama yang kita bahas lalu. Nah, berarti misalkan yang ini ternyata Kalau yang B itu tuh sebenarnya udah masuk ke konten nggak sih? yang kok punya aku Karena kalau konten tuh hampir sama kayak minat ya. Mm-mm. terus berarti yang diajarkan atau disampaikan. Hilang. Berarti konten itu kan yang kita kerjakan minggu lalu kayaknya. Tapi Iya nggak sih? konten merupakan materi yang diajarkan atau disampaikan pada peserta didik dengan pertimbangkan pemetaan kebutuhan belajar peserta didik, aspek kesiapan, aspek minat, sama aspek profil belajar. Jadi tiga-tiganya masuk di dalam konten. Persis kayak yang minggu lalu. Berarti itu adalah konten. Iya, Yang kita kita lakukan hal yang sama buat konten aja, gitu. Masih ada proses, produk, sama lingkungan belajar. pakai proses. Berarti tadi kontennya udah ketemu. kontennya adalah Caranya. Yang kemarin. kontennya Yang apa? kemarin. Oh, yang Yang kemarin. Kesiapan, minat, sama profil belajar peserta didik. Oh iya, terus habis itu disesuaikan kan sama ininya. Misalnya yang suka olahraga disuruh bikin teks prosedur gimana cara roll depan, roll belakang gitu kan. Berarti itu adalah kontennya. Iya. Nanti produknya gimana Mbak kalau itu kontennya? Bukannya mereka Nah. beda-beda? Berarti Produk itu produknya apa? adalah Produknya, oke, kita baca. Nanti kita baca dulu ya. Ayo kita baca kalau gitu. Ya beda-beda nanti produknya. Tapi sama-sama kalau yang B itu mereka sama-sama
teks prosedur, tapi beda-beda temanya. Itu kan, itu produk kan? Bener, Mm-mm. tema. Jadi produknya tetap teks tertulis prosedur, tapi berdasarkan konten masing-masing. Eh, Kalau yang apa produk tuh jadi mirip kayak yang waktu kita tanyain itu nggak sih, yang outcome-nya kan beda-beda. Kayak ada Mm-mm. yang tulisan, ada yang video, ada yang rekaman. Nah, berarti kan juga penilaiannya pun juga berbeda-beda gitu kan ya. Mm-mm. Ya, produk adalah outcome. Nah, clear. Berarti kalau gitu nanti di kontennya diisi dengan tulisannya adalah gimana rangkumannya? Gimana? Menurutku malah lebih gampang ini ya. Kita bahas ya studi B dulu ya. Soalnya kan itu studi B itu udah dijelasin gamblang, terus kita cuma milih yang konten yang mana, yang produk yang mana gitu. Nanti kalau kita udah tahu kan kita bisa anu yang studi A. Nek menurutku lah. Oke, karena studi A juga, kasus A juga udah pernah kita telisik gitu ya. Yang B coba ya. Kalau yang B itu kan udah dijelasin runtut, terus kita cuma tinggal milih mana yang konten, mana yang proses gitu. Nah itu ketimbang kita pusing-pusing sih. Dengan kondisi pada saat PJJ, maka tidak memungkinkan untuk buatan Ayo kita dan baca. langsung. Buatan tidak kehabisan akal untuk melaksanakan. Ya, Udah belum? ya. Yang mana nih? Yang proses itu melalui video conference sama WA itu bukan sih? Yang proses. Kayak cara mendapatkan materinya itu dari apa? Ya enggak sih? Kayak mendapatkan informasi tentang pembelajaran yang baru. Bener nggak ya? Kalau kontennya Oke, ini fokus dulu yuk ke konten, proses produk atau lingkungan belajar dulu. konten dulu, aspek konten dulu. Oke, konten. Konten itu kan berarti ada kesiapan belajar siswa, minat, sama profil. Kesiapannya tuh mana? Oke. Hmm? Berarti yang kesiapannya mirip Berarti kayak kesiapannya kan siswa kan ada di rumah ya. kontennya itu ya.
yang kesiapan belajar. Berarti kan siswa di rumah. Taunya mereka siap atau belum gimana? Nah, itu Apa? kontennya. Maksudnya di sini kan nggak dikasih tahu ya. Maksudnya itu karena PJJ kan jadinya anak bisa siap enggaknya kan Nggak tahu. siap nggak siap sih, soalnya kan kondisinya emang lagi PJJ ya. Nggak bisa playtest juga. Mm-mm. Mengetahui Di sini kalau juga nggak mengetahui ada. kesiapan. Nggak bisa. Kayak guru menanyakan apa kan juga nggak ada sebelum ini, sebelum ngasih materi. Cuma beliau menyusun materi dengan sangat menarik aja. Tapi kan itu bukan bagian dari konten kan, bukan bagian dari Itu mah kesiapan proses belajar. ya. Itu kan proses. Iya, betul. Jadi nggak ada ini kesiapan belajarnya. Dapat belajar, maka dapat dilihat dari Tidak siap kemampuan untuk belajar. Iya aja kali ya. Oh iya, Oh iya, berarti itu. tidak ada Kan kita menganalisis ya. jadi ditemukan konten gitu. Kayak guru tidak dapat melihat kemampuan awal peserta didik. Tapi gini Mbak, kalau misalnya bilang kalau tidak mampu melihat kemampuan peserta didik, justru malah ibunya ini tuh sudah tahu betul kemampuan siswanya itu seperti apa. Karena dia sudah menyiapkan secara banyak banget proses pembelajarannya di sini kan. Berarti dengan seperti itu kan bu gurunya, si Bu Atun ini sudah mengerti betul. Ada siswa yang berkebutuhan khusus juga kan. Berarti Bu Atun ini secara tidak sadar kita tuh Bu Atun sudah tahu kondisi siswanya itu seperti apa. Jadi itu Nah, berdasarkan data sebelumnya mungkin kali ya. Oh, Nah, bisa juga. mungkin. Cuma di Mungkin sini itu nggak di awal disebutkan. pandemi kali. Nah, pandemi. Berarti Iya, kontennya ditulis dengan Bu Atun sudah mengetahui perihal kesiapan belajar, minat, dan profil. Ya, Berdasarkan mungkin. data yang diperoleh sebelumnya. menurut Atau Ya, berdasarkan hasil belajar sebelumnya. dia. karena kalau menurutku itu implisit loh, maksudnya dia tersirat loh, karena di sini dia udah menyebutkan Joko. Kalau memang ibunya nggak tahu karakteristiknya siswa atau kesiapan gaya belajar siswa, dia pasti nggak tahu nih Joko kebutuhan khusus apa enggak. Sampai bisa bilang solar nyaris gitu ya. Menurutku loh, menurutnya Mbak gimana? Atau karena dia nggak tahu apa kontennya itu, maksudnya nggak tahu peserta didiknya, makanya dia tuh kayak punya plan A, plan B, plan C gitu. Jadi menyiapkan segala kebutuhan siswanya dengan mempersiapkan materi dan pembelajarannya gitu. Oh, menurutku kok lebih condong ke yang Mbak Aina tadi ya. Oh Berdasarkan ini, ada ini. Yang bilangnya adalah materi dan tugas ia sampaikan melalui media WhatsApp atau Google Classroom dan sejenisnya. Materi yang ia susun sangat menarik. Ia membuatnya dengan menggunakan berbagai macam gambar dan warna dan gambar. Kemudian ia melakukan video. Mungkin nggak, kalau menurut aku dia kayak yang Mbak Aina bilang tadi, mungkin dia udah tahu karakternya anak dulu. Terus akhirnya dia membuat video pembelajaran yang menarik karena beliau tahu mungkin siswanya suka nih dengan pembelajaran yang menarik yang bisa ngebuat dia semangat gitu mungkin kali ya. Terus beliau juga udah tahu tentang Joko. Berarti beliau tahu betul mengenai masing-masing anak tersebut.
Gimana? Oke. Iya sih, menurutku kalau nggak tahu sampai segitunya ya nggak mungkin toh ngerancang sampai Sampai, materinya dibikin banyak kayak gitu. berarti untuk kontennya Kontennya berarti Bu Atun sudah mengetahui kesiapan belajar siswa dan minat gaya belajar siswa. Ya, Nah, dikarenakan ini kondisinya PJJ, maka Bu Atun menyiapkan segala persiapannya. Nah, itu nanti merujuk kepada proses. ini mau diketik Nanti, langsung Mbak, atau mau tak tulis dulu baru diketik? Ada yang diketik ngetik dulu aja, aja. Mbak. Ada yang ngetik aja gitu. Siapa yang mau ngetik? Oh ya, aku ngetik nggak apa-apa. Aku udah buka laptop. Kalau misal nanti ada yang tanya, ya misalkan kita nanti presentasi ya Mbak, kalau ditanyain, lah gurunya Bu Atun itu tahu dari mana? Gitu nanti kita jawabnya berdasarkan data sebelumnya atau gimana? Menurut situasi yang ada di kasus B, itu sepertinya, kan kita juga nggak tahu ya, tapi sepertinya menurut pemahaman kami gitu kali ya. Mm-mm. Ini, Bu Atin sudah mendapatkan informasi sebelumnya mengenai peserta didik yang akan dia ajar. Berarti gitu. Sepemahaman kami. Ya, berarti yang diketik adalah Bu Atun sudah Iya. mengetahui siapa yang mau ngetik. Mbak Ana. Bu Atun. Oke, aku. Kontennya, kasus B, kontennya. Mulai dari kesiapan belajar, minat, dan profil belajar peserta didik. Nah, gitu aja. Bu Atun sudah mengetahui konten yang terjadi dalam situasi tersebut, mulai dari kesiapan belajar, minat, dan profil belajar peserta didik. Terus apa lagi? Kalau mau ditambahin bisa sih Apa? untuk menekankan gitu. Misalnya hal itu terlihat di mana Bu Atun mengetahui Mbak Ana cepet. Hal itu dapat kami simpulkan Mau dari Ya, hal itu dapat kami simpulkan dari Bu Atun yang apa tadi Mbak Rifa? Bu Atun yang apa? Yang mengetahui itu karakteristik Joko. Gitu. Yang mengetahui Coba baca lagi nah. karakteristik Enggak. peserta didiknya, terutama Joko gitu ya. Terus habis itu baca Ulang ulang ya? Mbak, dari awal Mbak. Sebenarnya nggak hanya Joko sih. Aduh, Nah itu loh, aduh. gurunya kok sampai bikin beberapa metode pembelajaran gitu. Itu juga bisa nekanin loh, kenapa? Bentar guys, Iya. ini Zoom Apa-apa. bentar, ini Zoom kan nggak Zoom yang premium atau yang pro kan? Bentar lagi meetingnya udah mau habis 10 menit ya? 15 menit ya? 15 menit ya, Mbak? 30 menit atau berapa menit gitu. Tapi ini masih 10 menit. Boleh dong. Nggak apa-apa. Ini pelajarannya Pak Fitri tuh, makulnya Pak Fitri, kelasnya Pak Fitri kapan ya? Jam 12:30 harusnya. satu, tapi belum ada linknya kan? Belum, udah aku cek belum. Belum kok, belum ada. Berarti dibaca ulang. Kalau nanti, Oke. Bu Atun sudah mengetahui konten yang terjadi dalam situasi tersebut, mulai dari kesiapan belajar, minat, dan profil belajar peserta didik. Hal itu dapat kami simpulkan dari situasi Bu Atun yang mengetahui karakteristik peserta didiknya, terutama Joko, yang mengalami Jangan mengalami, Mbak, yang memiliki kebutuhan yang khusus. yang kurung slow learner.
Oke. Nah, yuk lanjut. Terus prosesnya. Proses. Proses. Diferensi pada proses, peserta didik akan mendapatkan informasi tentang pembelajaran yang baru dan mendapatkan cara belajar sesuai dengan kemampuan peserta didik. Ya itu bukan sih. Saya. Oh ini, ada video kan dia, ibunya? Iya video, terus gambar, terus mana lagi? Berarti produknya, prosesnya di sini Banyak nih, Bu, nih pakai prosesnya nih. Ya. Melalui media WhatsApp sampai video conferencing ya. Tulis Mbak. Buat dan menyiapkan berbagai mana sih? Buat dan WhatsApp itu lah. media Google video. Oke. Buat Untung ngasih tugas kelompok nggak sih di sini? Kalau di sini enggak kelompok kayaknya. Enggak, Tapi mandiri. sesuai Kan dengan banyak media. latihan dia. Oke, berarti ini aja. Bu Atun Melalui menyampaikan materi, membangun pemahaman dan keterampilan siswa, Apa? Bu Atun. membantu membangun pemahaman dan keterampilan siswa dengan mengeksplorasi berbagai materi yang menarik sesuai dengan minat siswa. Dengan mengeksplorasi Yang menarik. Iya. Yang menarik. Apa tadi? Mengeksplorasi. membantu membangun pemahaman dan keterampilan siswa dengan mengeksplorasi berbagai materi yang diberikan yang diberikan sesuai dengan salah. Bentar, tadi gimana? Mengeksplorasi materi mengeksplorasi materi yang menarik untuk diberikan kepada siswa. Seperti menggunakan gitu. Nah, terus guru memberikan variasi materi yang disampaikan melalui media WhatsApp, Google Classroom, terus dan sejenisnya. Gambar, video. Ini video sendiri, video conference sendiri apa jadi satu sih? Beda-beda. Beda-beda itu. Yang mana? Video conference kan kayak gini kan, tatap muka. Iya. Yang mana materi tersebut menggunakan bermacam-macam warna dan gambar. Gitu. Yuk A. Udah. Wow, udah. Aku ulang ya, Kakak. Iya, Kak. Bu Atun membantu membangun pemahaman dan keterampilan siswa dengan mengeksplorasi berbagai materi yang menarik untuk diberikan kepada siswa. Guru memberikan variasi materi yang disampaikan melalui media WhatsApp, Google Classroom, gambar, video, yang mana materi tersebut menggunakan berbagai macam warna dan gambar. Jos. Mantap. Lanjut. Udah produknya ini toh. Produknya adalah pada saat pemberian tugas, siswa dibebaskan membuat karya. Nih, ada tambahan nih. Apa? Nih,
Bu Atun juga memberikan video conference dan menanyakan tentang pemahaman siswa. Jika siswa belum paham, maka Bu Atun akan menyampaikan secara sederhana sesuai dengan kemampuan siswanya. Itu juga proses tuh. Menggunakan mana video conference. Dan menanyakan pemahaman siswa terkait dengan materi yang diberikan. Menanyakan apa Bu Atun juga menggunakan video conference untuk menanyakan tentang pemahaman siswa. Terkait tentang pemateri yang diberikan. Dengan Dari situ aja lah, nggak usah panjang-panjang. Dengan materi yang produk Yuk, next, yuk. yang dibebaskan ini ya. Nih, Bu Atun boleh tugasnya boleh gambar, boleh video. Sesuai dengan minatnya, kenyamanan mereka. Kenyamanan dan lebih tepatnya itu siapa namanya? Fasilitas yang mereka punya itu loh. Yang penting temanya sama kan? Iya. Pada saat Oh, membuat temanya masih tugas, siswa temanya dibebaskan- masih sama. Siswa dibebaskan membuat karya seperti apa sesuai dengan yang mereka mampu. Kemudian kondisi nyamannya mereka dibebaskan. Kreativitas Bu Atun membebaskan siswa Untuk Dalam melaksanakan tugas gitu toh. Atau dalam pembuatan karya. dalam Atun Sebentar membebaskan guys, mau siswa. habis 1 menit. Kita ulang lagi ya. Ayo. Dan terus Bu diulang Ini mulai loh guys.